Tuhan yang terkasih, berkah dalam. Perayaan Natal tahun 2025 memang telah usai. Namun di sejumlah tempat dan bagi banyak orang, momen itu ternyata masih menyisakan sejuta kisah. Hal itu berlaku setidaknya bagi warga wilayah Santo Bartolomeus dan Santo Yakobus. Seperti diketahui, panitia Natal di Paroki Santo Arnoldus Jansen Bekasi pada tahun 2022 yang lalu dilaksanakan oleh dua wilayah sekaligus, yaitu wilayah Santo Bartolomeus dan wilayah Santo Yakobus. Kedua wilayah ini sama-sama berada dalam lingkup Stasi Cibitung, atau yang lebih populer dengan sebutan Stasi Sanpera. Itulah sebabnya, sejak kolaborasi ini diresmikan, banyak orang yang menyebutnya sebagai kolaborasi Duta Sanpera. Kita ini sebagai wakilnya Sanpera, yang diutus untuk menjadi panitia di paroki. Dan itu terlihat keberhasilan kita sebagai dutanya Sanpera ke paroki. Kerjasama di antara dua wilayah ini ternyata sangatlah kompak. Kekompakan itu terlihat dalam perjuangan selama berbulan-bulan ketika kedua wilayah tersebut harus bekerja bahu-membahu. Kolaborasi yang ditentukan oleh DPH antara Bartolomeus dan Yakobus adalah karya Roh Kudus. Saya berharap agar persaudaraan kita, kerjasama kita nggak hanya sampai di sini, tapi nanti akan berlanjut di kemudian hari. Mau bikin apa tadi? Mau bikin di sana. Sebagai umat beriman, kolaborasi ini disebut bukan saja upaya sejumlah orang, melainkan merupakan buah karya Roh Kudus sendiri. Sebab dimanapun kita diutus, di sana Tuhan memiliki maksud dan rencana. Kerjaan, saya yakin di mana kita ditempatkan ada rencana Tuhan yang ingin diwartakan. Termasuk pada waktu Romo Sipri menugasi kita, coba itu renovasi tenda. Ini kira-kira mahal banget ini. Malah dari panitia sebelumnya pun juga menyerah. Sudah separuh jalan, dana yang terkumpul itu Pak Pun mungkin bisa monitor juga ya. Hanya 3 juta waktu itu, separuh jalan. Bisa jangan Honda ini. Tapi dari tiba-tiba ada Santo Petrus datang. Siapa itu Santo Petrus? Pak Petrus Yantoyo. Hebatnya, ketika Tuhan punya rencana, maka Tuhan pula yang membimbing dan menyertai. Hasilnya, walaupun kadang terasa berat, pada akhirnya seluruh pekerjaan dapat dituntaskan. Jadi kalau dari kendala, kita banyak kendala di koordinasi karena harus urut kacang, itu lama. Memang kita nggak boleh sotok langsung. Kendala kita ya hanya di koordinasi dengan pusat. Jadi akhirnya pun ya kita sekretarisnya di paroki itu pun juga 3. Akhirnya ya udah, kalau satu nggak bisa ya ke Mbak Moni. Mbak Moni lebih cepat. Kalau ini lama, yang satu gitu aja sih. Jadi ngasih beban ke Mbak Monik sama Pak Gidius. Tim konsumsinya luar biasa, bisa menghemat budget yang luar biasa. Terus timnya juga solid, semua panitia juga tercukupi secara kebutuhan jasmaninya. Jadi buat saya keren. Semoga ke depan juga ada kerjasama dengan Yako juga tetap keren dan semangat. Kendati demikian, kehidupan ini tak selamanya berisi cerita manis. Demikian juga dengan yang dirasakan selama kepanitiaan ini menjalankan tugasnya. Banyak peristiwa yang mewarnai, mulai dari pengalaman yang membuat kecil hati sampai peristiwa yang membuat kesal. Berikut beberapa di antaranya. Tahun 2025 merupakan tahun kedua bagi saya sebagai koordinator dana. Migran dari Bartolomeus, jadi secara pribadi mungkin saya udah mengenal dan udah nyambung gitu loh. Kesulitan mungkin, kesusahan dalam mencari dana mungkin dalam bidang pencarian dana waktu jualan. Kayaknya saya ngenes sekali jualan, banyak saingan dan nggak laku gitu loh. Banyak yang kita makan sendiri pada yang kita jual gitu. Saya banyak belajar menjadi panitia untuk pertama kalinya ini. Benar-benar saya banyak sekali belajar karena di pengurusan organisasi dengan di bidang saya sebagai seorang dokter umum itu sangat berbeda.
Kalau jadi dokter umum saya semuanya memutuskan sendiri. Jadi sat. Nah kalau di organisasi ini ada tahap-tahapnya dan itu saya tidak sabar. Ada struktur organisasinya. Nah itu yang menurut saya agak bertele-tele ya. Kapolres bilang bahwasanya aparat yang diutus untuk datang ke gereja-gereja itu sudah dibayar gajinya oleh negara. Jadi gereja tidak perlu memberikan apapun. Tapi ya murah bilang kalau anak buah saya datang tolong diperhatiin. Jadi yang sono bilang jangan, yang sini bilang tolong. Saya jadi ya udah terpaksa memang dari gereja juga ada dananya ya kita bagilah. Seperti yang dikatakan orang bijak, usaha dan perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Hal itu pula yang dialami oleh kepanitiaan ini. Itulah sebabnya, terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, pada akhirnya, jerih payah dari para duta Sanpera ini berhasil menorehkan sejumlah prestasi yang teramat membesarkan hati. Pada saat rapat LPJ yang lalu juga Romo dan DPH mengapresiasi hasil tugas kita, hasil pekerjaan kita sungguh luar biasa. Tepuk tangan saya lagi bagi kita. Acara berjalan sungguh baik dan khususnya Romo Simpri berterima kasih atas itu yang renovasi apa itu Pak Di? Renovasi tenda ya. Rasa karena ya istilah Pak Gung, bagaimana kita meninggalkan aset. Nah ini ya. Di rapat di PH itu selalu disebut-sebut parameter keberhasilan dari panitia naskah Pakata atau Pasca selalu disebut mengacu ke panitia Natal 2025. Dari budgeting apa yang dikasih oleh DPH itu diperkecil man, bukannya naik tapi diperkecil. Yang kedua, tadi Pak Iyo menyatakan kita bisa meninggalkan sesuatu yang masih kelihatan di detik ini bahkan sampai 3-4 tahun lagi, yaitu tenda. Yang ketiga, dari si dana yang udah dipres kayak apa kita masih bisa mengembalikan uang sisa. Yang hebat kepada kita semua yaitu saat pelaksanaan itu tidak hujan. Ya, bersyukur pada kepanitiaan kita secara total kita bisa mengumpulkan dana dari misa, dari amplop putih, amplop coklat, donasi dan semuanya itu bisa sekitar 600 jutaan ya. Dan kemarin dari kepanitiaan kita dianggarkan 120 juta dan realisasinya hanya di 107 juta sehingga kita bisa mengembalikan uang sebanyak 12 juta ke paroki. Nah, kita bersyukur karena teman-teman dari setiap seksi itu bisa menghemat menggunakan uang ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Singkat kata, di samping mewariskan sejumlah aset untuk gereja serta mengembalikan sejumlah dana, panitia Natal Paroki kali ini dapat menitipkan pula sejumlah catatan. Harapannya semoga catatan ini akan berguna bagi para pemegang tongkat estafet dalam kepanitiaan yang akan datang. Berikut adalah beberapa catatan tersebut. Mari Bapak Ibu, kita selalu menimba inspirasi dari nama yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena saya yakin nama itu membawa pesan, mempunyai makna, dan tidak hanya sekedar nama, tetapi itu adalah doa. Ya surat itu tuh ibaratnya gosok gigi. Tiap tahun kita melakukan kok masih bikin suratnya susah. Jadi mungkin ya ini harusnya surat itu cepat. Kalau dari saya sedikit pesannya itu untuk panitia berikutnya, sebelum hari H-nya itu kita masak. Terima kasih untuk Bu Leni, Bu Joko, dan tim konsumsi yang lainnya yang sudah membantu kami masak. Saya hanya koordinasi. Untuk panitia Natal selanjutnya mungkin lebih semangat, mungkin melebihi daripada Barto dan Yakobus ya. Agar
jangan terlalu lama gitu ya kalau bisa, karena memang semuanya kita juga bekerja, semuanya kita juga sibuk, jadi kita hanya ya artinya memang semuanya untuk kemuliaan Tuhan, tapi kan kita juga harus mencukupi diri kita juga untuk sehari-hari kita. Pengalaman kami sebaiknya memang panitia yang membagi amplop ke aparat itu. Kalau bukan kita yang bagi nggak cukup Pak, karena katanya bilang pos apa namanya itu polisi Pamong Praja 12, ternyata kita lihat cuma 4. Baru LLD dishub untuk jaga di Simpak sana juga sebenarnya itu aja lebih dari 15. Ternyata cuma 6 orang. Yang kedua personil, dan pada reha yang datang cuma 6. Untuk di gerbang itu perlu diadakan cek body sama tas, lihat tas. Dan kebetulan personil untuk tahun ini nggak ada perempuan Pak. Malam nggak mungkin lagi ke pagi. Soalnya malam itu sampai jam 12 baru pulang. Kalau cuma 6 orang nggak mungkin cukup. Sama Natal itu nggak sempat pulang Pak. Jadi bawa tas banyak, itu dibawa ke gereja, tasnya nggak boleh masuk. Itu penitipan yang nggak ada. Itu dititipin, ya ini juga nggak ada orangnya Pak yang jagain atau yang tempat penitipannya. Dan tetap masuk jantungan juga. Karena dari tim yang diberikan, karena tim itu nggak ditanya dulu mau atau nggak jadi panitia. Jadi cuman terlebih yang dari Barto ya, aku saya sih nggak komen. Dari Barto, atau diplot orang ini. Dalam prakteknya baru-baru nongol. Setelah saya, padahal namanya perlengkapan itu sangat urgensi banget. Kedua catatannya adalah mengenai peralatan, hubungan dengan dokumentasi saat live streaming. Switcher itu Pak Salkas sebenarnya udah nyanggupin, sampai detik hari H itu nggak dapat. Kita wanti-wanti, akhirnya kita rental. Saat rental kita udah sesuai spek yang diinginkan oleh Komsos, ternyata dalam pelaksanaannya nggak bisa dipakai. Karena apa? Karena nggak match dengan peralatan yang ada di paroki. Uang 3,5 juta yang sudah kita keluarkan sia-sia. Berharap untuk kepanitiaan ke depan atau kepanitiaan-kepanitiaan yang lainnya, seperti yang sampaikan di awal, yang penting adalah budgeting, ya kemudian itulah cash flow, controlling, kemudian LPG. Nah itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Setiap seksi menggunakan sesuai dengan pagu dan anggaran dan dilaporkan sebaik-baiknya. Umat Tuhan yang terkasih, demikianlah sekelumit kisah tentang suka duka panitia Natal Paroki Santo Arnoldus Jansen pada tahun 2025 yang lalu. Semoga refleksi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pemegang tongkat estafet kepanitiaan di waktu yang akan datang. Sampai jumpa dalam perayaan Natal tahun 2026. Berkah dalam. Kami panitia Natal Paroki 2025 mengucapkan terima kasih atas segala kerja kerasnya, jeripayahnya, sehingga tugas kita dapat berjalan dengan lancar dan baik. Profisiat dan Tuhan memberkati. Amin.